asumsi. Kenapa? Kan begini, yang namanya untuk ke SMA 1 ini biayanya tuh kok sekolahnya melebihi universitas, melebihi ini gitu ya. Nah, kita mengacu pertama mengacu ke RKAS, rencana kerja anggaran sekolah untuk tahun ini dengan nilai sekian X rupiah ya, dihitung dengan jumlah siswa yang sekitaran 400-an. Nah, dari 400 ini asumsi dulu ya, prediksi ataupun anggapan masyarakat, 15 juta kali sekian bisa berhak. Belum apa-apa udah nilai ke sana. Nah, tapi kita kembali lagi, kalau dihitung ke dari 400 siswa kali 15, sementara anggaran itu kita bagi dulu dengan sekarang mah istilahnya KETM, dulu mah SKTM. Nah, kita ini dikenakan biaya ataupun dikenakan 20% dari jumlah. Dari 400 itu dipotong 20% untuk yang tidak mampu. Kalau 15 kali 4 aja misalkan gitu kan udah berapa misalnya. Tapi sekarang potong 20%. Dari 20% berarti berkurang. Nah, dari 20% ini otomatis kebutuhan sekolah harusnya misalkan di 20, dipotong 20% berkurang. Jadi sisa 15-16. Nah, dari mana? Disitulah ditambah dengan adanya ya, dari adanya BOS. Itu pun kurang juga. Disinilah fungsi komite mengambil, membantu, bukan ke masyarakat. Jadi cari dana talangan, donatur atau apa, sebetulnya ke arah kesana komite. Jadi kadang-kala orang komite mah sarwana jeung sekolah, kebanyakan gitu. Jadi ke masyarakatnya ditekan. Memang anggapan seperti itu karena posisinya sekolah dengan komite satu naungan. Tapi kalau kita mengacu ke peraturan yang dengan regulasi seperti itu, sekolah mengajukan ke komite. Nih, komite RKAS sekolah itu ini. Nah, komite yang maju dan panitia tahu, itu jadi semua tahu anggaran-anggaran berapa yang masuk. Dan memang dengan adanya rapat orang tua, itu menyatakan mampunya sebaraha. Kadang-kadang punten kejadian waktu di SMP 1 Pak Kapolres, kan SMP 1 maaf ya, sama seperti gini dianggapannya 3 juta di pukul rata. Pak Kapolres merena sebenarnya 75 juta. Pak Budi 75 juta. Karena kedekatan atau apa anaknya di sana. Kalaupun itu terjadi, maaf, ada asumsi ataupun anggapan pungli, kenapa Pak Kapolres 75 juta? Itu 3 juta. Nah ini, jadi di situ dinyatakan kan, dari regulasi tersebut, anggaran yang diberikan dari orang tua ataupun wali siswa itu bisa berupa barang, uang, dan jasa, tapi tidak mengikat. Nah, ini yang dianggap tidak mengikat, yang ini bantunya. Nah, begitulah. Jadi biar masyarakat juga memahami, apalagi untuk SMA 1. Banyak yang datang ke SMA 1 yang mempermasalahkan dengan donasi, dengan afirmasinya segala macam, dengan KLTM-nya. Tapi di sini kadang-kadang maaf, ada yang suka atau tidak, diterima atau tidak, karena dengan sesuatu hal akhirnya blunder, bola panas, yuk ya gitulah, kekecewaan masih ada, wajar, manusiawi. Tapi kita lari lagi, SMA 1 bukan apa-apa, bukan membeli kuantitas, tapi kita membeli kualitas. Dari mana?
RKAS inilah yang kita terapkan, inilah program-program untuk anak-anak kita. Makanya inilah yang bisa dikatakan SMA 1 ini sebagai pintu utama ke perguruan tinggi negeri itu terbuka lebar dan banyak yang berhasil. Nah mungkin itulah, jadi kita tepis bukan berarti kita membela diri. Orang tua itu dijabarkan kan, anggaran yang dapat ini sekian, siswa ini sekian, dari BOP-nya ini, tapi dikesampingkan dulu. Ini tidak menutupi, karena dengan adanya KETM ini, dengan afirmasi dan segala macam itu, oh ya kurang tak kermayan. Nah ini RKAS-nya dipampangkan gini. Tapi kalau orang tua siswa ngarikin, oh iya, baiklah rek saya itu ada. Terus ada yang tidak mampu, ya itu tadi, kita tidak dipaksakan. Apapun itu, yang namanya sumbang sih seperti tadi, ada batasan tidak? Mas, misalkan tidak tahu, tidak tahu nama dan kemah baik mereka kan kadang-kadang piraku budak beres di cowok ijazah budak era kan ada. Nah gitu kan, itulah penginginan penjabaran. Makanya saya bilang tadi, siapapun silahkan, tapi kalau sudah datang ke sini ini loh, karena kenapa kami berbicara misalkan anggarannya itu tadi, lamun mah dibatasi, maaf ya, kita seperti ini sekarang aja 15 juta. Kenapa 15 juta? Padahal butuh nama 18 sampai 20 juta. Karena kita sudah ada kaperan. Bos, BOP untuk nutup, apalagi lamun orang dipotong 20%. Yang KETM itu kan, itu yang kita berat sebetulnya. Bisa 10 juta bisa makan dengan yang lain. Tapi program kita yang sudah berjalan bakal kepotong kan? Apakah itu untuk guru ya? Guru misalkan ekstrakurikulernya ditambah biaya ini untuk ini, ya otomatis manusiawi bisa kan? Bayar dari mana? Itu kan. Ya, retorika masalah dunia pendidikan ya wajarlah gitu kan. Karena itu tadi ada yang pro, ada yang kontra, dan ada pun yang netral. Nah di sini kita harus bisa menyikapinya seperti apa, langkah-langkahnya apa. Makanya kalau masyarakat kurang betul percaya, kita bicara di orang tua siswa nanti berbicara RKAS tadi dipau-pau pun berbet kebutuhannya ini. Jadi apa yang disembunyikan tidak ada.